Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas mengenai LKPD 3 ya, yaitu tentang sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, pada LKPD ini kita sudah mengetahui ya soal-soalnya seperti apa dan harus cara untuk mengerjakan soal cerita itu kita harus apa? Ditulis ya, unsur yang diketahui, ditanyakan dalam soalnya apa, kemudian menyusun strategi, ini harus penting ya, ditulis simbol, modelnya matematikanya seperti apa, kemudian menerapkan strateginya. Nah, setelah itu baru memeriksa kebenaran hasil dan menginterpretasikannya atau menyimpulkan, harus membuat kesimpulan. Itu ya cara mengerjakan soal cerita. Oke, di problem 1 di sini ada sebuah soal tentang Taman Marga Satwa yang memiliki dua jenis satwa yang dilindungi dan mereka berhasil mengembangbiakan satwa-satwanya dengan baik. Jadi keduanya itu bisa dikembangbiakan. Setelah itu dalam 2 tahun terakhir ternyata dapat nih kuadrat dari banyaknya satwa pertama ditambah dengan banyaknya satwa kedua itu tidak lebih dari 12 satwa. Tapi jumlah kedua satwa yang berhasil dikembangbiakan itu lebih dari 5 satwa. Oke, yang ditanyakan adalah model matematikanya bagaimana, yaitu sistemnya ya, sistem ketidaksamaan dua variabelnya apa tadi? Bentuknya adalah linear kuadrat. Nah, sama berapa kemungkinan banyaknya satwa dari dua jenis satwa yang berhasil dikembangbiakan dalam 2 tahun tersebut. Oke, kita yang diketahui ditulis ya, apa yang diketahui. Nah, ada dua jenis satwa, kuadratnya banyaknya satwa pertama dan banyaknya satwa kedua tadi sudah ada informasinya itu ditulis. Kemudian yang ditanyakan kemungkinan banyaknya satwa dari masing-masing dua jenis satwa yang berhasil dikembangbiakan setiap tahunnya. Oke, strategi, rencana dan strateginya seperti biasa, kita membuat model matematikanya atau sistem ketidaksamaannya, kemudian menggambar grafik yaitu linear dua variabel dan ketidaksamaan kuadrat. Cara menggambar grafiknya yaitu menemukan titik potong pada sumbu kartesius ya, dengan memisahkan sumbu y dan misalkan y-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 0, dan tentunya mencari titik puncak minimum atau maksimum dengan rumus yang sudah kita ketahui, kemudian dihubungkan dan menentukan daerah penyelesaiannya dengan apa? Dengan titik uji ya, kemudian mencari irisan daerahnya. Nah, ini kalau mengerjakan soal harus ditulis ya rencana-rencana kalian itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, masuk ke model matematikanya. Kita sudah ditulis rencananya, kita terapkan. Pertama, menulis model matematika. Nah, tadi diketahui ada dua satwa. Kita misalkan satwa yang pertama X dan satwa yang kedua adalah Y. Oke. Kemudian diketahui kuadrat dari banyaknya satwa pertama, ini satwa pertama, ditambah dengan banyaknya satwa kedua tidak lebih dari 12 satwa. Nah, tadi kan kuadrat dari banyaknya satwa pertama. Satwa pertama itu X. Maka kuadrat dari satwa pertama itu X kuadrat, ya kan? Ditambah dengan banyaknya satwa kedua. Pakai kuadrat enggak? Enggak, karena Y doang ya kan? Y itu tidak kurang dari sama dengan 12. Oke. Di sini kenapa bukan X kuadrat plus Y kuadrat? Karena kalau X kuadrat plus Y kuadrat itu biasanya dikatakan itu jumlah kuadrat dari. Nah, itu biasanya baru dituliskan X kuadrat plus Y kuadrat kalau kata-katanya jumlah kuadrat dari, karena udah penjumlahan dari kuadrat. Nah, itu ya. Jadi kenapa ini tidak y-nya tidak kuadrat, karena bahasanya cuma kuadrat dari banyaknya satwa pertama ditambah dengan banyaknya satwa kedua tidak lebih dari 12 satwa. Jadi gitu ya. Oh, berarti di sini mestinya ada koma ya biar kalian nggak bingung nih. Oke. Jadi kuadrat dari banyaknya satwa pertama ditambah dengan banyaknya satwa kedua tidak lebih dari 12. Oke, tidak sama pertama
kita sudah ketemu. Kemudian informasi apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah jumlah kedua jenis satwa yang berhasil dikembangbiakan tersebut juga lebih dari 5. Berarti X tambah Y lebih dari 5. Kemudian mungkin nggak X dan kedua satwanya itu 0 atau negatif? Enggak ya, karena Taman Marga Satwanya berhasil mengembangbiakan kedua jenis itu, jadi tidak mungkin ada yang 0. Jadi X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ini harus jeli ya. Nah, maka kita tulis, kita dapatkan sistem pedaksamaan dua variabelnya, linear kuadrat, yang ini kuadrat, yang ini linear ya. Kemudian kita cari gambar grafiknya untuk pertidaksamaan yang pertama, yang kuadrat. Biasa ya, kita ubah menjadi persamaan, berarti ini tandanya berubah jadi sama dengan. Nah, kemudian untuk mencari titik potongnya apa? Kalau titik potong sumbu X, berarti mensubstitusi Y sama dengan 0, Y-nya diganti 0 nih. Nah, ini biar memudahkan kalian, ini X kuadrat plus Y sama dengan 12 boleh dibuat jadi Y sama dengan 12 min X kuadrat. Nah, kenapa? Karena kalau bentuk kuadrat diusahakan kita pisahkan. Nah, ini kan yang bentuk kuadrat itu X-nya, ya kan? Yang pangkat 2 itu X-nya. Berarti Y-nya dipisahkan. Y sama dengan X kuadrat min X kuadrat plus 12 gitu ya. Jadi diusahakan kalau kalian ketemu dengan bentuk kuadrat itu dipisahkan antara mana yang pangkatnya kuadrat, mana yang pangkatnya tidak kuadrat. Contoh, misalkan ibu berikan suatu pertidaksamaan seperti ini, misal X kuadrat 2X kuadrat plus Y plus X plus 4 lebih dari 0. Misalkan seperti itu. Nah, ini harus kalian pisahkan. Mana yang pangkatnya 2? X kan, berarti ini adalah pertidaksamaan yang variabel, pertidaksamaan kuadrat yang variabelnya X, berarti Y-nya kita pisahkan. Y sama dengan, ini bisa Y, kita misalnya ini sama dengan ya, kita ubah sama dengan, berarti Y sama dengan pindah ke sana jadi min 2X kuadrat min X min 4 gitu ya. Begitu pula ketika ada soal misalkan Y kuadrat plus 2Y plus X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kita pisahkan. Yang pangkat 2 apa? Y-nya kan? Berarti dia adalah bentuk kuadrat yang variabelnya Y. Berarti kita pisahkan X-nya. X sama dengan Y min Y kuadrat min 2Y min 6. Jadi diusahakan kalau kalian bertemu dengan bentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat itu kalian ubah ke bentuk umumnya. Jadi apa, misalnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi di sini unsurnya X semua, Y-nya dipisahkan. Atau ada juga bentuk lainnya. Ini kan kalau bentuknya seperti ini biasanya kurvanya ke atas atau ke bawah ya kan. Nah, atau ada juga yang bentuknya X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Dia yang kuadrat Y-nya. Nah, ini biasanya bentuknya ke kanan atau ke kiri kurvanya. Itu ya, seperti itu dijelaskan sedikit kembali oleh Ibu. Semoga dapat dipahami. Jadi ini, nah ini kan bentuknya seperti ini nih. Kita ubah menjadi persamaan jadi X kuadrat plus Y sama dengan 12. Yang bentuk kuadrat kan X-nya, pangkat 2-nya X-nya. Berarti kita usahakan mengubah menjadi bentuk umum, jadinya Y sama dengan 12, X-nya pindah ruas jadi min X kuadrat. Nah, oke. Dari sini bisa lihat nih, dia A-nya min ya kan? Berarti kira pasti dia bentuknya kurvanya menghadap ke bawah ya. Oke, nanti kita coba lihat. Oke, nih ini kita cari titik potong sumbu X-nya. Kita misalkan Y-nya 0 ya, dimasukkan Y-nya 0. Nanti ketemu nilai titik X-nya. Jadi ini X kuadrat itu 12. Berarti X-nya sama dengan akar 12. Akar 12 itu perkalian dari akar 4 dikali akar 3. Nah, berarti kan bisa dikeluarin. Jadinya 2 akar 3 dan min 2 akar 3. Itu mendekati 3,4 sekian atau 3
3,5 boleh kalian bulatkan. Setelah sumbu X, maka sumbu Y, titik potongnya berapa? Kita misalkan X-nya sama dengan 0, dicari, nanti ketemu Y-nya sama dengan 12. Ketemu 3,5,0, min 3,5,0 sama 0,12 titiknya. Nanti digambar di sini ya, di koordinatnya. Nah, kemudian setelah itu apa? Cari titik puncak. Ya, biasa cari titik puncak dengan rumus yang sudah kita ketahui. Ini dihafalkan ya. Nah, tadi kan fungsinya apa? Y sama dengan 12 min X kuadrat. Ini adalah fungsi fungsinya kenapa kalian harus menyendirikan Y-nya, biar bisa terlihat mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Nah, 12 ini adalah C, ya kan? Ini min 1 ini kan min 1. Nah, min 1 itu adalah A-nya, C-nya itu 12. B-nya ada 0, tidak ada ya, B-nya 0. Terus kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari titik puncak ya, min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Nanti ketemu titiknya 0,12 ya, ini maaf salah, 0,12 di sini. Baru kita gambar grafiknya. Garisnya apa? Garisnya full karena dia pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 12. Oke, setelah itu apa? Uji titik biasa ya. Kita uji titiknya, pilih titik 0,0 atau boleh titik yang lain, terserah kalian. Yang penting kalian tahu gimana letaknya itu, titiknya di dalam kurva atau di luar. Nah, biar gampang titik 0,0. Setelah dicari, disubstitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Apakah benar 0 itu kurang dari 12? Benar ya. Nah, berarti daerahnya adalah yang di terdapat titik 0-nya, titik 0,0-nya di dalam grafiknya ya, di dalam kurva. Oke, udah nih pertidaksamaan 1 kelar. Nah, sekarang pertidaksamaan yang kedua, yaitu pertidaksamaan linearnya ya. Tadi ketemu X plus Y lebih dari 5, diubah ke persamaan jadi sama dengan ya. Kemudian kita boleh diubah bentuknya jadi Y sama dengan 5 min X biar lebih mudah. Nah, kita cari titik potong sumbu X dengan substitusi Y sama dengan 0. Ketemu nanti X-nya sama dengan 5. Nah, titik potongnya berarti 5, kemudian setelah sudah mencari titik potong di sumbu X, kita cari di sumbu Y-nya dengan substitusi X sama dengan 0. Nanti ketemu juga Y-nya itu 5, berarti 0,5 sama 5,0. Kasih titik di koordinatnya, sumbu koordinat, kemudian tarik garisnya putus-putus karena dia lebih dari garisnya putus-putus ya. Nah, setelah itu apa? Cari daerah penyelesaian, daerah arsirannya. Uji titik 0,0 ke pertidaksamaan yang awal. Oh maaf, ini adalah 5 ya maksudnya, ini 5. Nah, dimasukkan, apakah 0 itu lebih dari 5? Salah ya, berarti daerah yang 0,0 ini bukan daerah penyelesaiannya, tapi daerah yang sebaliknya yang merupakan penyelesaian. Dah ya. Nah, setelah itu kita harus ingat tadi X-nya harus lebih dari 0 dan Y-nya harus lebih dari 0. Maka ini grafik untuk nilai X sama dengan X lebih dari 0, dan ini adalah grafik untuk Y lebih dari 0. Nah, kalau kita gabungkan bentuk grafiknya, maka arsirannya kita dapatkan adalah yang ini. Nah, daerah DHP-nya ya harus dituliskan, ditandai HP-nya yang mana, DHP-nya yang mana, karena kalau tidak dituliskan nanti akan mengurangi poin kalian. Nah, oke. Sudah dapat daerah penyelesaiannya, arsirannya yang ini ya. Nah, tidak menyentuh sumbu X karena dan sumbu Y tidak nih karena putus-putus. Nah, baru yang ditanyakan apa? Berapa kan hewan satuannya yang pertama dan kedua. Nah, ini kita cek dulu benar gak nih daerah penyelesaian yang itu. Kita pilih titik yang berada di daerah penyelesaian, yaitu di sini titik 2,5 nih di sini. Nah, dimasukkan, dicek di pertidaksamaan yang awal banget. Nah, ini pertidaksamaan yang X kuadrat plus Y kurang dari sama dengan 12 dan X plus Y lebih dari 5, serta X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kita coba substitusikan, dicek apakah 2,5 itu pernyataannya benar. Nah, ke dalam pertidaksamaan ini 2,5 berarti X-nya diganti 2,
Y-nya diganti 5 di pertidaksamaan kedua-duanya ya, pertidaksamaan kuadrat dan linearnya. Kalau pernyataannya benar, berarti itu benar daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menjawab soalnya berapa hewannya, berarti pilih nih titik berapa aja yang ada di DHP atau di daerah irisannya. Pilih kalian titiknya mana yang memungkinkan, yang termasuk ke dalam sini. Gitu. Misalnya di sini titiknya 2,5. Berarti hewan yang satwa pertamanya kan tadi X ya. Kan 2,5 X, Y. Nah, X-nya 2, Y-nya 5. Berarti hewan satwa yang pertama itu banyaknya 2 yang bisa dikembangbiakan, dan yang Y-nya satwa yang kedua itu adalah 5 satwa yang bisa dikembangbiakan di marga satwa itu dalam setahun. Nah, ini dibuktikan, jangan lupa. Nah, kesimpulannya berarti kemungkinan banyaknya satwa dari masing-masing dua jenis itu yang berhasil dikembangbiakan adalah titik-titik koordinat yang berada di daerah penyelesaian. Nah, misalkan titiknya 2,5. Nah, dijelaskan sama kalian di kesimpulan, maka banyaknya satwa pertama adalah 2 ekor, dan yang satwa yang kedua adalah 5 ekor. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke problem 2. Nah, di sini sudah diketahui ya soalnya, seperti tentang luas taman, panjang sisi taman. Nah, dari soal kita dapat mengetahui, ditulis ya diketahuinya, kalau luas dari taman itu adalah kurang dari 900 meter persegi. Bentuk tamannya itu adalah gabungan dari 2 persegi ya. Misalkan ini persegi yang pertama, ya kan? Nah, ini adalah persegi yang kedua. Nah, setelah itu yang informasi yang didapat yang lainnya adalah ada pagar yang ingin mengelilingi taman itu, tapi pagarnya itu panjangnya tidak lebih dari 100 meter. Berarti kita ketahui ya, ada panjang pagar yang tidak lebih dari 100 meter. Nah, nanti yang ditanyakan itu maka berapa sisi taman-taman tersebut yang agar bisa agar pagarnya itu cukup untuk mengelilingi sisi taman itu. Nah, kita tulis rencana dan strategi penyelesaiannya. Jangan lupa biasa ya membuat model matematika tentu, terus kemudian menggambar grafiknya dengan cara menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, kemudian titik puncak pada pertidaksamaan kuadrat ya. Kemudian menentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan dengan uji titik, dan menentukan irisan, daerah irisannya. Oke, kita terapkan strategi atau rencana penyelesaiannya ke dalam penyelesaian atau ke dalam perhitungan. Nah, di sini ada nih tamannya kan, sudah kita misalkan nih. Ini kan persegi yang pertama ini. Nah, persegi yang kedua ini. Ini sisi X itu adalah panjang sisi persegi yang pertama, Y itu panjang persegi yang kedua. Dimisalkan seperti itu. Nah, maka tadi diketahui luasnya kan ya, luas taman. Nah, luas taman itu berarti luas gabungan antara persegi yang pertama dan persegi yang kedua. Nah, berarti kita tulis luas tanah persegi pertama dan persegi kedua. Luas tanah persegi pertama berarti kan X kali X, X kuadrat. Luas persegi yang kedua Y kali Y, Y kuadrat. Berarti luas tanahnya X kuadrat plus Y kuadrat apa tadi kurang dari 900 meter persegi. Dilanjut keliling tanah. Keliling tanah itu adalah panjang pagar yang harus bisa cukup untuk mengelilingi si taman ini. Keliling taman. Berarti kita cek ini Y, ini Y. Berarti ketemu 3Y. Ditambah ini X, ini X, ini X, 3X. Nah, sisi ini berapa ya? Untuk mencari sisi ini, dua sisi ini, berarti apa? Panjang Y dikurang panjang X. Sisi Y dikurang sisi X. Tambah Y dikurang X. Maka nanti ketemu nih 2X plus 4Y. 2X plus 4Y itu tadi harus cukup kan? Berarti kurang dari sama dengan pagarnya panjangnya 100. Sudah ketemu. Apakah sisi-sisi boleh negatif atau boleh 0? Tidak kan, berarti ditulis X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka ketemu sistem pertidaksamaan dua variabelnya linear kuadratnya seperti ini. Kemudian dicari masing-masing grafik dan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini, yang pertama dan yang kedua.
Yang pertama pertidaksamaan kuadrat dan yang kedua pertidaksamaan linier. Kita cari. Oke. Langkah pertama seperti biasa, pertidaksamaannya diubah ke persamaan, ganti tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Kemudian dicari titik potongnya ya, titik potong sumbu X berarti dimisalkan Y-nya sama dengan 0. Nanti ketemu X kuadratnya sama dengan 900, berarti X-nya itu plus minus 30. Kemudian kalau titik potong sumbu Y bagaimana? Berarti X-nya dimisalkan 0 ya. Misalkan 0, nanti ketemu Y-nya plus minus 30. Berarti 30 0,30 dan 0,-30. Nanti diberi titik baru digambar. Nah, putus-putus karena tandanya adalah kurang dari. Tidak ada kurang dari sama dengannya, maka tandanya putus-putus. Nah, sebenarnya cara kalau misalkan persamaannya itu X kuadrat dan Y kuadrat itu kan pasti berbentuk lingkaran. Kalian boleh menggunakan cara ini, menentukan titik potong dengan memisahkan 0, Y0, X0, tapi bisa juga langsung pakai persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti ini adalah lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 nih. Nah, ini kan bentuknya sama nih, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 900. Berarti 900 ini adalah R kuadrat atau jari-jari. Nih, jari-jarinya. Nah, 900 itu adalah R kuadrat. Nah, berarti jari-jarinya itu berapa? R-nya berarti 3 plus minus 30. Berarti jari-jarinya adalah 30. Berarti dari titik 0,0 ke kanan itu sepanjang 30 satuan, titik 0 ke atas sepanjang 30 satuan, ini 30 30. Boleh langsung seperti itu, atau boleh cara ini juga boleh. Gambarnya kalau kalian harus pakai jangka ya, biar sama. Nah, untuk menentukan mana daerah penyelesaiannya, yaitu uji titik, sama ya, uji titik 0,0 dimasukkan, X-nya 0, Y-nya 0. Apakah benar 0 itu kurang dari 900? Benar. Nah, jika benar berarti daerahnya yang di dalam lingkaran. Nah, pertidaksamaan 1 sudah. Lanjut pertidaksamaan yang kedua, yaitu pertidaksamaan liniernya ya, ada 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Diubah tandanya menjadi sama dengan. Nah, kemudian ini boleh juga ditukar, 4Y sama dengan 100 min 2X. Nah, ini jadi Y sama dengan 25 min 2 per 4X juga boleh. Nah, itu semudahnya kalian aja mengubah bentuk persamaannya. Nanti sama, mencari titik potong sumbu X, misalkan Y-nya sama dengan 0, nih Y-nya sama dengan 0, nanti ketemu nilai X-nya itu adalah 50. Nah, berarti sumbu X-nya 50,0 di sini misalkan. Nah, kemudian setelah itu cari yang titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0, dimasukkan X-nya sama dengan 0, nanti ketemu Y-nya adalah 0,25. Nah, di sini 0,25. Ditarik garisnya full, tidak putus-putus karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Setelah itu cari daerah penyelesaiannya, uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan yang awal. Nah, yang 4X, maaf, ini adalah 100 ya. Ini 100. Ini ada 100 ya. Nah, dimasukkan 0. Apakah 0 itu kurang dari 100? Jawabannya benar. Berarti daerahnya adalah yang mengandung 0,0. X lebih dari 0-nya grafiknya ini, Y lebih dari 0-nya grafiknya ini, kemudian disatukan. Dicari daerah irisannya mana. Nah, nanti ketemu daerah irisannya adalah yang ini nih. Ditandai ya, ditulis daerah penyelesaian, DP atau DHP, daerah himpunan penyelesaian. Itu ditulis, kasih keterangan. Diuji titik, dibuktikan. Nah, kita ambil titik yang berada di daerah penyelesaian, misalkan titik 20,15. Diuji kedua pertidaksamaan X kuadrat plus Y kuadrat dan X kurang dari 900 dan 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Apakah benar pernyataannya? Ternyata keduanya benar. Berarti kita bisa memilih titik-titik koordinat yang ada di daerah penyelesaian sebagai jawaban dari pertanyaannya tadi. Panjangnya berapa nilai X sama Y tamannya? X-nya itu
itu adalah sisi taman yang persegi pertama tadi ya, yang di sini yang di depan, Y-nya yang sebelah sini. Misalnya tadi kita pilih 20,15. Nah, misalkan berarti sepanjang sisi X persegi yang pertama itu adalah 20 meter dan sisi yang persegi yang kedua itu 15 meter agar cukup untuk pagarnya itu mengelilingi si taman itu. Atau boleh yang lain nih, contohnya adalah ini maaf ya, ini harusnya adalah 20,15 ya, berarti X nya adalah 20, Y nya 15. Nah, kalian boleh silahkan cari daerah penyelesaian yang lainnya yang ada di sini kira-kira berapa. Oke, semoga dapat dipahami. Itu untuk penyelesaian dan pembahasan LKPD 3. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.